Dalam hidup ini Tuhan itu mengizinkan segala perkara, itu pasti Tuhan punya maksud bagi kita, katakan amin. Ya, jadi nggak mungkin sesuatu itu terjadi tanpa maksud. Itu ceritanya beberapa waktu yang lalu saya tuh diundang pelayanan di Rayon 3, itu dari gerejanya Bu Christine Farakimela, saudara, di Anyer. Saya telepon, oke, jadwalnya udah lama, saya udah oke. Beberapa minggu sebelum itu, seminggu sebelumnya, ada gereja besar Jakarta telepon, Bu, besok minggu kosong nggak? Saya bilang, nggak bisa, saya ada pelayanan di Anyer. Dia bilang gini, Bu, di gereja kita loh ya, 4 kali ibadah loh Bu. Ibu ngapain jauh-jauh ke Anyer? Jauh, tolnya mahal, bensinnya mahal, ya. Tapi dia untung nggak ngomong ini, amplopnya kecil, untung nggak, saudara ya. Lalu dia cuma ngomong, ya nggak usah jauh-jauh deh Bu, cancel aja sana, ibu di sini. Tapi itu juga menjadi sebuah tantangan bagi saya, saudara, karena memang kalau dipikir lebih enak yang di Jakarta lah, gerejanya lebih gede, kita ya memang amplopnya juga lebih gede. Pendeta juga manusia, punya rasa, punya hati, jangan samakan dengan pisau belati. Saudara butuh duit nggak? Pendeta butuh duit nggak? Iya, kita beli beras pakai duit, bukan pakai iman. Lalu, tapi saya berhasil dan memang saya udah komitmen sama Tuhan, saya nggak mau merubah-rubah, apalagi cuma karena amplop apa. Saya percaya Tuhan tuh sanggup mencukupi kebutuhan kita. Jadi saya langsung tolak, oh nggak bisa Bu, nggak, saya udah komitmen sama jadwal. Akhirnya tiba harinya, ya kita mau berangkat ke sana, saudara, hari Sabtu. Ya kita disuruh berangkat dari Sabtu itu karena Minggu paginya itu pelayanan, takutnya nanti nggak nyampe. Kita mau berangkat itu pagi-pagi, saya nggak tahu ya. Jadi beberapa hari sebelum itu rumah kami kemasukan maling. Jadi bertubi-tubi loh, saudara. Ya malam-malam kemasukan maling, ya lumayan, yang hilang yang ada Apple-nya semua yang dia ambil, saudara. Jadi saya tuh waktu kita kemalingan tuh tiba-tiba sadar waktu pagi ya, nyari handphone, kok nggak ada handphone. Lihat di situ laptopku juga nggak ada, anak saya handphonenya juga nggak ada, semua ketinggalan di ruang tamu ya. Saya punya saya bawa, saudara. Jadi lolos pada malam hari itu. Lalu waktu sadar, aduh hilang semua, saudara. Lumayan ya di total-total. Nah waktu itu saya juga bertanya sama Tuhan gini, Tuhan, kita kan tidur malam udah berdoa, bener nggak? Tuhan tutup bungkus ya tempat kami, rumah kami, bala tentara malaikat surgawimu berkemah, jagai rumah kami ya. Jangan suruh Tuhan jaga rumah ya. Orang Kristen tuh kalau berdoa suka salah, Tuhan jagai rumahku, jagai duitku. Jangan, saudara ya, minta malaikat yang jaga, amin. Lalu saya tuh berpikir pagi itu saya sama suami gini, kita ini dosa apa ya? Maksudnya rumah orang yang lebih berdosa dari kita tuh kan banyak. Saudara juga berpikir begitu kan, kalau kena sial kan, maksudnya orang yang lebih jahat dari kita, yang lebih berdosa dari kita tuh banyak lah. Kok kita yang kena musibah, bener nggak? Ngaku. Ya, saya juga begitu soalnya. Jadi saya waktu itu sama suami gini, kenapa ya rumah kita kok bukan tetangga kita? Kenapa kita? Itu belum seminggu kita belum temuin jawabannya, saudara. Terus Sabtu itu kita mau berangkat. Naik mobil semua, ngajak anak bertiga, yuk naik. Ya sebelum berangkat kami seperti biasa selalu berdoa. Bapak-bapak, ibu-ibu ya, kalau mau kemana-mana jangan lupa berdoa. Sertakan Tuhan dalam segala apa yang kita lakukan. Kami berdoa, saya yang pimpin doa, saudara, di mobil. Tuhan sertai perjalanan kami mau pelayanan di Anyer. Segala roh maut, kecelakaan, ya kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Anak saya juga ikut semua, dalam nama Yesus, semua menengking. Di perjalanan kita putar lagu-lagu puji-pujian loh. Ya bukan, abang ini lihat bodiku yang seksi, bukan loh. Ya itu di jalan sudah ku diberi kuasa. Anak saya suara 1, yang satu suara 2, saya suara 3. Dari Raja Mulia, itu satu album habis, saudara. Kita putar, diulang-ulang ya sampai ketiduran karena capek kan. Nyanyi terus, ketiduran, suami saya nyetir. Waktu sampai di Cilegon Timur, itu mau exit tolnya itu, saudara, menikuk begini ke kiri, membelok gini, sama menurun. Turunnya itu tajam. Jadi waktu itu berhenti mau bayar tol, ya.
berhenti mau bayar tol, suami saya udah berhenti. Waktu berhenti dia bangunin saya, "Say, bangun," katanya dia, "udah sampai loh, udah menyampe, siapin uang tol." Saya lagi ngambil uang di tas begini, saya cuma dengar suami saya bilang gini, Tuhan Yesus tolong." Saya baru mau tanya dia, Tuhan Yesus tolong ini maksudnya apa? Saya baru mau angkat muka begini, saya rasakan benturan yang keras sekali di mobil kami. Lalu mobil kami terbalik ke jalur sebelah jalan tol, airbagnya keluar semua. Ya mungkin bisa ditayangkan saudara. Jadi ternyata yang hantam mobil kami, ya, ini mobil saya lagi yang pas dari belakang bus itu ya, ini yang pas di terbaliknya, yang ada busnya saudara. Yang nabrak mobil saya itu adalah bus, yang ada busnya ya Leo, yang ada bus ya. Mati mic saya. Baterainya habis. Nggak usah dimatiin Leo. Ini serius loh ini. Ya. Ya, terima kasih. Jadi yang ada mobil busnya, ada yang ada mobil busnya. Ya, yaudah, ya nggak usah nanti urusan sama saya kalau nanti ya. Saya sudah suruh siapin tuh fotonya. Jadi saudara, kita berhenti ternyata dari belakang itu bus laju prima. Itu lajunya benar-benar prima. Sampai nggak ada rem saudara, dan itu posisi kan menurun. Mobil kami pas di depannya bus itu, dia hantam saudara. Terus akhirnya untung suami saya tuh banting setir ke sebelah kanan, jadi kita terbalik ke kanan. Kalau enggak, itu ada 5 mobil di depan kita. Saya nggak tahu mobil kita jadi apa kalau dia, karena itu benturan yang keras sekali. Ya ini gambar cuma ini aja, saudara. Ya, jadi ya itu bagian belakangnya saudara. Anak saya yang paling kecil tidur di situ melintang. Ini ngapain bapaknya di situ ya? Ini bagian belakang saudara, lihat tuh, sampai penutupnya mobil terangkat begitu saudara. Itu anak saya yang paling kecil tidur di situ melintang. Yang 2 di tengah, saya sama suami di depan. Waktu kejadian itu saya nggak tahu anak saya itu sudah di pangkuan saya. Bilang wow. Alkitab berkata, malaikat Tuhan itu berkemah di sekeliling orang yang takut akan Tuhan. Cukup foto-fotonya ya. Soalnya dia nggak ketemu yang ada bus. Jadi saudara ya, itu malaikat Tuhan. Saya percaya waktu kejadian itu terjadi, itu malaikat tuh memang heboh dan rame, bingung ya. Malaikat tuh sibuk semua, pegang kepalanya, tahan semua. Saudara tahu, kami terbalik, saya baru rasain yang namanya airbag mobil keluar saudara. Jangan pernah ada yang mau rasa, karena itu benturannya memang keras sekali. Lalu kan itu dia ada uap asap putihnya semua kan, waktu airbag itu keluar, baunya plastik itu kayak gas. Lalu mobil kami penuh asap, terbalik gitu ya. Lalu saya buka jendela ya, saya berdiri di setir saudara ya. Untung saya memang dulu mantan preman. Jadi anak saya yang 2 tidur di tengah, yang 1 tuh tidur di atas kaca pecah, yang sebelah sini. Ya malah begitu sadar, bukan nanya apa-apa, langsung ini, handphoneku mana? Aduh, memang anak zaman now saudara ya. Yang dicari duluan handphone loh. Lalu saya bersyukurnya saudara, mereka tuh kaget, cuma nanya gini, "Mam, ada apa? Ada apa? Ada apa?" Lalu saya tuh buka, saya minta tolong sama orang ya. Katanya orang udah mulai teriak, "Mobilnya berasap loh, mau terbakar." Jadi orang malah menjauh dari mobil kami, karena mereka takut mau meledak. Namanya orang tuh kan mau cari selamat sendiri-sendiri ya. Bener nggak? Jadi lari saudara, saya bilang, "Pak, tolong Pak, tolong Pak." Saya angkat anak saya. Bapak yang 1 turun dari mobil Pajero, dia di sebelah sana, lari, dia bilang, ada anak kecil, ada yang teriak, mau meledak mobilnya. Jadi dia nggak saudara maju gini, mau meledak. Ya, saya tuh, "Pak, anak saya tolong Pak." Dia lari lagi, "Aduh, terbakar." Saya bilang, "Bencong, cepat tolong." Ya udah, soalnya udah panik saudara. Akhirnya ada bapak-bapak dari sebelah turun dari mobil, langsung dia bilang, "Ada anak kecil itu loh." Dia nggak peduli, saya lempar anak saya 1. Akhirnya keluar,
ya dari jendela depan semua. Ya saya udah mau turun, suami saya gini, saya belum lepas safety belt. Oh ya, hampir saya lupa suami saya, saudara. Ya akhirnya saya bukain dia, lalu saya keluar. Saudara tahu ya, yang mengherankan itu semua ya, orang itu jadi wah, kita dikerumunin semua orang pakai jilbab, astagfirullah ya Allah ya, tapi kita tuh haleluya puji Tuhan nggak ada satu luka di tubuh kita. Kok nggak wow ya? Nah, itu busnya tuh ya. Saudara bisa bayangkan bus itu bannya aja tuh setinggi mobil kita loh. Bus laju prima. Ya itu memang lajunya prima, saudara. Ya bener, saya nggak bakal lupa itu bus namanya ya. Sopirnya langsung lari, ya copot baju, lari ke sawah-sawah karena takut dipukulin. Bayangkan 5 mobil di depan kita dia hantam, tapi udah tidak sekeras mobil kami karena mobil kami yang pertama. Lalu akhirnya dari pihak JR datang, semua datang, kita dibawa ke rumah sakit. Suami saya tetap tinggal, dia beresin lah barang-barang. Waktu mobil itu terbalik, saya ingat puji-pujiannya masih mengalun, nggak mati tape-nya. Pas lagunya, ku bersyukur selalu sebab engkau yang mengasihiku. Saya bilang beneran, bersyukur selalu. Kalau mengalami hal baik, bersyukur. Bener nggak? Kalau kayak begini, siapa yang mau bersyukur? Lalu kita dibawa ke rumah sakit, suami saya tinggal di situ sampai di rumah sakit. Ya cuman untuk memang prosedurnya seperti itu dari Jasara Harja ya, harus dibawa ke rumah sakit, diperiksa lah apa yang salah, apa-apa. Anak saya cuman diberesin, jadi nggak ada satu ke apa-apa. Saya nggak diapa-apain sama anak saya yang kecil, cuma anak saya yang gede aja. Terus saudara, saya lagi duduk di situ, ada kameramen datang dari Trans TV. Yang korban kecelakaannya mana gitu ya. Terus susternya bilang gini, kayaknya ibu itu deh. Iya ya bu, ibu tadi yang kecelakaan. Saya bilang, iya saya mas. Enggak, yang mobilnya Honda Freed yang hancur itu loh. Iya saya. Nggak mungkin. Dia tuh berharap saya saudara, ya kepalanya diperban, ya kakinya gini, ya dia berharapnya gitu. Terus dia mau wawancarai saya, aduh leherku patah gitu ya. Memang orang itu karena lebih suka bad news daripada good news ya. Bener nggak? Jadi saya bilang, iya saya mas saya. Dia lihat dari saya dari kepala sampai kaki, ibu yang mobil pertama ditabrak loh bu. Iya saya. Jadi gimana? Mau jadi wawancara apa enggak ini? Ya akhirnya dia bilang, iya bu, jadi bu ya. Saya cuma bilang puji Tuhan. Jadi kronologisnya seperti ini saudara. Waktu di rumah sakit, kita tuh cuma dengar dokter, suster tuh kan itu rumah sakit Islam. Gini, semua gini, subhanallah. Ya, astaga ibu katanya. Saya tuh lihat di foto mobilnya ibu tuh ya hancur kayak begitu, tapi ibu nggak apa-apa bu. Itu tempat sering banget orang kecelakaan dan mati di situ. Itu berapa hari yang lalu suami istri bu meninggal di tempat itu. Mobilnya nggak apa-apa, orangnya mati di dalam. Jadi saudara begini ya, kita ini kan nggak tahu. Di tempat-tempat tertentu itu waktu dibangun jalan, kita nggak tahu pemborongnya potong kerbau, lalu mereka tanam kepala kerbau di situ, lalu mereka baca-baca. Nah biasanya di tempat seperti itu ada kutub. Nah saya waktu jalan berangkat, saya tuh berdoa, saya patahkan setiap kutub maut, roh kecelakaan. Tapi itu saya baru ngerti setelah terakhir saudara. Oke, saya kembali dulu di situ, kata teman pendoa saya gini, malah puji Tuhan, Tuhan itu malah mobilmu tuh diizinkan Tuhan, dipakai Tuhan untuk patahkan roh mautnya. Karena kalau bukan kalian hari itu tuh mesti ada yang mati. Saya mikir-mikir, tapi nggak gitu juga kali. Gimana saudara, shock terapi banget loh, shock. Aduh itu benar-benar. Akhirnya suami saya di TKP, polisi datang saudara. Polisinya lihat suami saya, bapak ya yang punya mobil. Iya lihat mobilnya hancur. Itu dia bilang, ya Allah, suami saya dibelai-belai gini.
Sabar ya Pak ya, istighfar. Memang kita tuh nggak tahu, namanya juga musibah ya Pak ya. Terus dia bilang sama suami saya gini, untung Bapak sendirian loh. Polisi kepo, nggak tahu apa-apa ya, nggak tanya-tanya. Untung Bapak sendirian. Ini kalau Bapak aja keluarga dengan model mobil begini, mesti ada yang mati. Suami saya bilang, saya berlima Pak, sama istri dan anak saya. Astagfirullah. Yang sabar ya Pak. Dia tanya, terus istri dan anak mana? Dibawa ke rumah sakit. Subhanallah. Dia udah bayangkan ya aduh keadaan. Terus dia tanya sama suami saya, jadi gimana Pak? Sabar Pak, memang ya aduh kita itu nggak tahu Pak, pokoknya tapi ya Allah itu pasti. Suami saya bilang, iya Pak, puji Tuhan Pak, haleluya. Istri anak-anak saya tidak ada satu luka goresan pun. Dia gini lagi, subhanallah. Puji Tuhan Yesus. Akhirnya ya suami saya datang, ya saya sama anak-anak di rumah sakit. Waktu itu ada teman kita datang dari Jakarta, mereka mau jemput kita, dengar kecelakaan, ya lihat foto-foto ya di Facebook. Ya, lalu dia datang, saudara, waktu dia datang itu, ini setelah kecelakaan. Ini foto kami setelah kecelakaan. Tolong saudara perhatikan, tidak ada tuh satu yang kurang pun. Tuhan kita ajaib, dahsyat, malah ganteng-ganteng. Jadi saudara, waktu itu ya teman saya datang ke rumah sakit bawa mobil mau ajak kita pulang. Dia cari parkiran, kita di depan rumah sakit kan semua berdiri. Dia cari parkiran, kita gini, Pak, wih, Pak. Dia ngeliatin kita, nggak jadi parkir kan, mobilnya terus sampai ke lobi. Dia bilang, katanya kecelakaan. Iya kecelakaan. Kok nggak apa-apa, kurang ajar ya. Memang orang itu sudah, kok nggak apa-apa? Iya Pak, puji Tuhan, haleluya. Ya udah pulang yuk. Ngapain pulang, saya bilang. Lah terus, ya tetap pelayanan udah sampai sini. Oh gitu. Jadi mereka pulang. Kita dibawa ke hotel. Sampai di hotel kami sekeluarga menyembah Tuhan. Kita nyanyi, tapi saudara jujur ya, saya belum bisa terima dengan apa yang terjadi. Sekali lagi saya bilangin, Tuhan, mobil orang yang berdosa di situ banyak. Yang lagi merokok, yang lagi berzina, yang selingkuh tuh mesti ada. Tapi kenapa mobil kami? Lalu saudara dapat SMS, ada yang ngomong, Bu, yang kuat, yang sabar ya, Tuhan pasti punya rencana. Yang menyakitkan ada yang SMS, Bu, introspeksi diri. Ya, ibu itu hamba Tuhan. Kenapa mengalami hal yang sial? Saudara, ini tolong saudara itu agak bijaksana kalau ngasih penghiburan. Karena saudara itu kata-kata yang sangat membunuh ya, memisahkan antara roh dan tulang sumsum. Itu orang nggak usah disuruh introspeksi, kan kita tuh hadapi begitu, kita introspeksi nggak? Ya pasti kan. Nah yang lebih menyakitkan lagi, kalau saya tuh ada salah, saya lagi berzina, saya selingkuh sama orang, atau saya nipu orang, tuh saya mengalami begitu, kan enak, saya langsung tahu ini mesti Tuhan marah karena saya selingkuh. Atau ini Tuhan pasti marah karena saya nih narkoba. Atau ini Tuhan marah nih mesti, kan enak. Soalnya saya lagi merasa berkudus banget di hadapan Tuhan. Ngerti gak sih? Bener saudara. Jadi waktu itu suami saya juga bilang gini, Say, tahu nggak, tadi malam itu sebelum kita pelayanan, aku nyembah Tuhan sampai jam 2 malam loh, di atas main piano sambil nangis-nangis. Dan saya bilang, iya, dan saya, kamu tahu, ya kalau tahu begini saya terima aja tuh jadwal di Jakarta. Akhirnya saudara, kita udah pelayanan hari Minggu ya, mereka dilawat Tuhan, kita pulang ke Jakarta 1 bulan, hampir 1 bulan kami berdua benar-benar dalam keadaan iman yang down. Kenapa? Karena kami merasa Tuhan jahat sama kami. Dan itu ternyata perasaan yang sangat membunuh iman ketika kita merasa Tuhan meninggalkan kita. Ketika Yesus disalib, saudara, pergumulan yang terakhir di atas kayu salib yang sangat Yesus takutkan dan dia paling takutkan, dia bilang apa? Eloi, Eloi, lama sabachthani.
Dia bilang, Bapak, kenapa engkau tinggalkan aku? Kita merasa kita melayani Tuhan. Kita merasa kita jadi orang Kristen yang baik-baik. Kita mengungkapkan semua kebaikan-kebaikan kita. Tapi apa yang Tuhan buat? Suruh percaya bahwa Tuhan baik, rencananya indah, rancanganmu. Apalagi orang bilang, Bu, introspeksi diri. Dia kirim ayatnya, rancanganku bukan rancangan kecelakaan, tapi ibu kecelakaan. Itu saudara sakitnya itu di sini semua sakit. Kita seminggu itu nggak bisa angkat leher loh. Mungkin karena benturan yang keras sekali, kita kan lagi duduk tuh dibentur begitu, angkat leher tuh nggak bisa. Jadi tidur angkat leher begini, bangun tuh nggak bisa. Jadi kayak apa ya, uratnya itu kayak otot itu, saya sampai pikir apa saya mau stroke ya. Tapi ternyata anak-anak saya juga mengalami yang sama. Oh, berarti ini memang bawaannya syok ini. Sebulan itu kita nggak bisa. Ini kita berdua sama suami cuma kalau sore duduk di depan meja lihat-lihatan gini, kenapa ya? Kenapa ya Tuhan itu, kenapa ya? Kan selama ini saya kesaksian tuh enak-enak loh saudara. Bayar rumah nggak bisa bayar 400 juta, dibayari Tuhan. Enak nggak? Enak. Tenan itu enaknya banget. Ya, kesaksian apa? Mau gini, nggak ada duit, dikasih Tuhan. Kesaksian saya tuh semua yang enak. Nah baru kali ini nih nggak enak. Jadi saya tuh bingung, saya mau saksikan apa? Yang lebih heboh lagi, ada orang di Facebook ngomong gini, aduh Bu, ibu ngalami kayak begitu, saya percaya abis ini mesti ibu dapat bahan khotbah yang lebih dahsyat. Saya bilang, tapi nggak gitu juga kali Tuhan mau kasih khotbah, masa saya ngalami begitu. Saudara tahu, seminggu sebelum itu saya sama suami baru ngalami mujizat. Ya, kita itu waktu itu ngitung-ngitung, kita nih dulu bermasalah dengan kredit card. Karena waktu kita bayar nyicil rumah, kita sering gesek tunai. Kalau belum ada duit, kita gesek tunai kredit card buat bayar cicilan rumah. Ya, bukan buat hura-hura beli tas, enggak, itu kredit card kita gesek tunai, ambil buat bayar cicilan rumah. Lalu seminggu sebelum itu, saya itu hitung-hitung saudara, saya cicil limit, minimal. Saya bilang sama suami, saya hitung ya, setiap bulan kita bayar bunga bank ini 5 juta loh, bunganya toh. Saya bilang saya nggak rela loh, ini uang 5 juta dikasih buat bank loh bayar bunga. Saya mau sertakan Tuhan, saya bilang, untuk selesaikan ini utang. Lalu saya bilang sama suami, saya mau berdoa ya, lihat mesti ada mujizat Tuhan bikin. Bener, nggak lama setelah itu ada ibu-ibu ngajak saya ketemuan. Bu Debbie bisa ketemu sama saya, ketemu, dia cerita masalahnya dia gini-gini. Lalu tiba-tiba dia gini, Bu, saya tuh digerakkan Tuhan. Saya waktu saat itu sama suami ngitung-ngitung 80 jutaan kalau kita mau lunasin. Uang dari mana ya? Tapi bagi Tuhan nggak ada perkara yang mustahil. Lalu ibu itu ngajak saya ketemu, habis cerita masalahnya, Bu, saya digerakin Tuhan nih. Kenapa Bu? Tuhan suruh saya berkati ibu 100 juta. Nggak wow ya? Buat saudara uang 100 juta itu biasa ya. Buat saya wow. Saya bilang, iya Bu, nggak tahu ini, pokoknya Tuhan yang suruh, dia bilang. Kan itu jawaban banget saudara, bener nggak? Kita butuhnya 80 loh, dikasih 100 juta loh, sisa 20. Lalu kita udah beres-beresin. Nah malam itu saya bilang gini sama suami, kita di hidupnya enak banget ya, udah nggak ada masalah. Bukankah orang yang hidupnya enak itu yang tidak ada utang? Halo? Mau sekaya apapun saudara, ada utang, cekot-cekot. Amin. Sebaliknya, makan kerupuk, sambal, tempe, nggak ada utang, happy. Haleluya Pak. Banyak utang ya Pak. Berdoa. Ya Tuhan sanggup. Tapi jangan utang terus suruh Tuhan bayar terus. Lalu saudara, saya bilang sama suami saya gini, enak banget loh hidup kita, kredit card selesai, rumah udah lunas, nggak ada cicilan. Tapi saya bilang gini, tapi ini nggak bener loh. Kata suami saya, kenapa? Hamba Tuhan itu hidupnya enak terus, nggak bener. Bilang amin. Orang Kristen itu hidupnya enak terus, nggak bener itu.
Bilang amin. Jangan menatap saya seperti itu. Ngomong amin saja. Kayaknya aminnya agak berat gitu ya. Lo bener saudara, orang Kristen, orang hamba Tuhan hidupnya keenakan itu nggak benar. Saya bilang sama suami saya, terus yang kita mau saksikan apa? Kalau kita nggak ada pergumulan, kalau kita nggak ada persoalan, lalu apa yang kita mau cerita tentang Tuhan? Nanti kita jadi pendeta katanya Tuhan tuh dahsyat loh. Iya, kamu tahu dari mana? Itu orang cerita. Dia khotbah, saudara, katanya Tuhan kita tuh dahsyat. Mati lagi kan? Saya pegangnya di sini ya. Oh, harus begini saudara. Cocok. Jadi saudara ya, saya bilang sama suami saya, nggak bener loh. Ya karena kalau udah nggak ada persoalan, kita nggak ngalami Tuhan lagi. Alkitab berkata pencobaan itu aku tertindas, aku mengalami persoalan itu baik bagiku, supaya kita belajar kenal pribadi Tuhan. Bagaimana engkau bisa berkata Tuhan itu penolong, Dia Allah pembebas kita, kalau engkau tidak pernah mengalami, merasa tertekan dalam sebuah masalah, lalu engkau keluar dari situ. Amin. Hanya orang-orang yang pernah merasakan penderitaan, mereka yang bisa berkata bahwa dia punya Tuhan yang ajaib. Dan ketika engkau sudah lolos dari setiap persoalan, makanya ada orang nyanyi itu sambil netesin air mata. Kenapa? Karena dia ngalami benar keajaiban Tuhan. Ya, dia nyanyi misalnya apa? Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Ajaib benar, utang 80 juta lunas loh. Bagaimana nggak ajaib, amin? Jadi kita tuh mengalami Tuhan. Apa sih kekristenan itu? Berjalan bersama Tuhan, alami kuasa Tuhan. Lalu saya ngomong gitu, habis saya ngomong gitu, besoknya tuh kemalingan. Minggu depannya kecelakaan. Saya pulang saudara sama suami, dan yang bingungnya saya, hari Sabtu itu sebelum kita berangkat ke Anyer, saya lagi mau mandi, dengar suara tuh di hati gini, belajar dari kisah hidupnya Ayub. Tapi saya tepis gini, alay banget, baru keterampokan, kemalingan begitu, udah suruh belajar dari Ayub. Apa yang saya alami nggak ada apa-apanya sama Ayub. Nah, waktu setelah kecelakaan itu, hampir berapa minggu, saya tuh di rumah lagi merenung, kenapa Tuhan, kenapa salah apa, kenapa begini, kenapa begitu, kenapa. Tiba-tiba Roh Kudus ingetin saya, belajar dari kisah hidupnya Ayub. Saya ambil cepet-cepet Alkitab. Saya buka kitab Ayub dari pertama. Saudara, ketika Ayub dicobai, pada pasal-pasal yang pertama, dia masih bisa memuji Tuhan. Dia bilang ketika anaknya diambil, kekayaannya diambil, dia masih bisa bilang gini, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Kenapa? Karena yang diambil di luar dirinya dia. Kekayaan, semua itu di luar diri. Iblis tahu. Iblis bilang gini sama Tuhan. Tuhan bilang, bener kan Ayub itu hambaku yang setia? Iya. Karena dia masih sehat. Coba engkau berikan aku kuasa, jamah tubuhnya. Mulai berperang dengan diri sendiri nih Ayub. Lalu Tuhan bilang, oke, silakan jamah tubuhnya, tapi nyawanya di bawah kuasaku. Dikasih penyakit Ayub, kesakitan satu badan, ya. Di situ dia mulai, saudara lihat pada pasal-pasal berikutnya, Ayub mulai mengutuki Tuhan. Dia mulai marah sama Tuhan. Di ayat-ayat berikutnya, pasal 30, ya 20 ke atas tuh Ayub mulai marah. Kenapa pengadilanmu tidak adil? Apa yang aku lakukan? Ayub mulai ngungkit semua kebenarannya di hadapan Tuhan. Aku membayar persembahanku, aku membayar nasarku, aku persembahkan kambing domba lembuku kepadamu, tidak pernah telat. Aku datang menghadap ke bait-Mu yang kudus. Aku tidak bersinah dengan perawan darah. Aku tidak terlambat membayar gaji buruhku. Aku tidak pernah terlambat memberi makan ternak-ternakku. Sampai di situ Ayub bilang, tidak ada alasan Tuhan untuk engkau berlaku demikian kepadaku. Jangan lupa itu ada ayatnya. Kemanusiaannya Ayub di situ muncul, saudara. Ayub sempat marah sama Tuhan.
Karena dia merasa Tuhan itu tidak adil. Itu juga yang saya lakukan waktu itu. Kita buka Ayub pasal 35. Ini yang Tuhan kasih sama saya untuk persoalan kita tabrakan itu. Ayub pasal yang ke-35 ya. Lalu saudara, Elihu datang kepada Ayub untuk mengingatkan Ayub. Ayub mulai bilang kan waktu itu, percuma saya hidup kudus. Ngapain saya mempertahankan hari-hariku, menjaga kekudusanku, membayar nasaku, menjaga bulan-bulanku. Ngapain? Toh juga aku ngalami begini. Lalu Elihu datang menegur Ayub. Ayub pasal 35 ayat yang pertama, saya baca saudara ayat yang kedua. Di situ judulnya Allah memperhatikan penderitaan manusia. Ayat 1, maka berbicaralah Elihu. Ayat 2, kalau engkau bertanya, apakah gunanya bagiku? Apakah kelebihanku bila aku berbuat dosa? 4, jadi saudara, Ayub tuh mulai bilang gini, inikah yang kau anggap adil, yang kau sebut kebenaranku di hadapan Allah? Ayub mulai memperlihatkan kebenarannya di hadapan Tuhan. Seperti saya sama suami waktu itu, kita bilang ini, Tuhan, saya itu nolak pelayanan di Jakarta loh. Kenapa? Karena saya mau buktikan saya tulus melayani Tuhan. Gak apa-apa saya bayar tol, saya rugi, gak apa-apa. Saya gak lihat amplop, kan kebenaran saya. Suami saya bilang, sebelum berangkat saya nyembah Tuhan loh sampai jam 2 malam. Terus kurang apa kita? Di mobil kita doa loh. Kita nyanyi lagu-lagu puji-pujian loh. Bukan lagu dunia kita nyanyi. Kurangnya apa? Kenapa tabrakan? Ayub bilang begini saudara ya. Kalau aku bertanya apakah gunanya bagiku dan apakah kelebihanku bila aku berbuat dosa? Ayub bilang gini, percuma saya hidup kudus. Mending saya bikin dosa aja. Toh juga gak ada bedanya sama saya sama orang dunia. Saya udah sungguh-sungguh ikut Tuhan, mempertahankan kekudusan. Saya ngalami bahkan lebih sial dari orang dunia. Mereka enak aja yang berdosa itu, yang selingkuh-selingkuh pada nggak kecelakaan. Kenapa saya kecelakaan? Saudara, kita ini, kita konsep kebahagiaan kita dengan konsep bahagia di mata Tuhan itu beda. Persoalannya karena kita ini terlalu banyak nonton drama kok. Jadi konsep kebahagiaan kita, kalau semuanya happy yang kita butuhkan ada, kita diselamatkan, baru kita bilang Tuhan tuh baik. Dia beserta dengan kita. Tapi ketika kita mengalami sesuatu yang tidak enak, lalu kita mulai bilang, di mana Tuhan? Mana perlindungannya? Apalagi ada orang SMS, hamba Tuhan kok kecelakaan, introspeksi diri. Aduh, itu menusuk banget saudara. Ya. Konsep bahagianya, padahal Alkitab bilang berbahagialah jika kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. So, kita suruh bahagia jatuh dalam berbagai pencobaan, please deh. Tapi itu konsepnya Tuhan. Kenapa saudara? Dia sendiri bilang gini, apakah gunanya bagiku, apa kelebihanku? Ayat 5, baca sama-sama ayat 5. Lihatlah, perhatikanlah awan-awan yang lebih tinggi daripadamu. Jikalau engkau berbuat dosa, apa yang akan kau lakukan terhadap dia? Kalau pelanggaranmu banyak, apa yang dapat kau perbuat pada dia? Elihu bilang begini. Waktu itu Ayub menuduh Tuhan tidak adil. Ayub mengemukakan semua kebenarannya. Tuhan bilang gini, siapa engkau Ayub sehingga engkau berkata bahwa pengadilanku tidak adil? Waktu aku meletakkan dasar bumi, apakah engkau sudah ada? Apakah engkau yang menasehati aku sehingga mulutmu berani berkata bahwa aku Tuhan tidak adil? Ketika aku menciptakan kuda Nil, aku menciptakan buaya, apakah engkau sudah ada di sana? Di mana engkau ketika aku meletakkan dasar-dasar bumi? Beraninya kata Tuhan, engkau berkata bahwa pengadilanku tidak adil. Saudara, lalu Tuhan bicara lewat Elihu kepada Ayub. Elihu bilang gini, Ayub, kalau dosamu banyak, lu berzina, lu selingkuh, lu merokok, lu nipu orang, lu pakai uang orang, lu bikin dosa terus semua, emang apa ruginya buat Tuhan? Kalau engkau berdosa, Tuhan tuh nggak rugi. Jangan terlalu GR, saudara, amin. Nggak ada dampak apa-apanya buat Tuhan ketika kita memilih untuk hidup berdosa. Nggak ada dampaknya apa-apa buat Tuhan. Jadi jangan terlalu so GR. Kalau disuruh ke gereja, lu ke gereja biar bertobat. Ngapain ke gereja? Dia pikir Tuhan yang butuh dia. Kita nih yang butuh Tuhan. Elihu bilang sama Ayub,
Kalau engkau berdosa, pelanggaranmu banyak, emang apa yang kau bisa buat terhadap Tuhan? Dia tidak akan pernah bisa berubah karena perbuatan dosa kita. Dia tetap Tuhan, dia tetap kudus, dia tetap yang mulia. Amin. Lalu ayat 7 bilang gini, kita baca sama-sama. Jikalau engkau benar, apakah yang kau berikan kepada dia? Atau apakah yang diterimanya dari tanganmu? Sebaliknya, Ayub dengar ya. Engkau bilang engkau bayar perpuluhan, engkau kasih persembahan. Sorry saudara, engkau kasih persembahan perpuluhan, bukan Tuhan yang untung. Saya mau tanya, Tuhan yang untung? Emang Tuhan untung kalau saudara kasih persembahan? Nggak ada dampak apa-apanya buat Tuhan. Lalu kita kadang-kadang ini, saya udah ngasih perpuluhan, tapi kenapa Tuhan nggak berkati usaha saya? Kita merasa kalau kita udah ngasih perpuluhan, terus Tuhan utang. Kebangetan nggak kita nih kadang-kadang sama Tuhan? Jadi kita nih jadi orang Kristen kayak main judi, bener nggak? Kita ngasih persembahan dengan harapan nanti Tuhan berkati usahaku. Sama kayak orang ke Gunung Kawi. Kenapa kita ngasih perpuluhan? Kenapa kita kasih persembahan? Bukan supaya Tuhan untung atau karena bukan supaya kita diberkati, karena kita sudah diberkati. Amin. Kita melatih diri untuk kita nggak makan semuanya. Kita belajar memberkati orang lain, kita belajar menabur. Itu yang Tuhan mau, saudara. Bukan supaya Tuhan untung. Enggak. Saudara mau berdosa, saudara mau baik, saudara mau benar, tidak ada dampak apa-apanya bagi Tuhan. Dia tetap yang maha kuasa. Dia tidak pernah dirugikan. Dia tetap yang kudus. Karena bukan dia yang butuh kita, tapi kita yang butuh Tuhan. Lalu saudara di sini dikatakan ya, coba kita lihat ayat yang ke-8, baca sama-sama. Hanya orang seperti engkau yang dirugikan oleh kefasikanmu. Kalau engkau berdosa, siapa yang rugi? Bukan Tuhan, tapi engkau sendiri. Kalau kita bikin dosa, bukan Tuhan yang rugi, tapi kita yang rugi. Ketika satu saat Tuhan atau kita nggak dikenal, masuk dalam neraka yang kekal, siapa yang rugi? Bukan Tuhan. Alkitab berkata, hari ini aku perhadapkan di hadapanmu dua jalan, ada kutuk, ada berkat. Terserah Anda mau pilih yang mana. Kalau engkau sungguh-sungguh dengan hati-hati melakukan semua firman, maka engkau mengalami kebahagiaan di dalam berkat Tuhan. Tapi kalau engkau ikut memilih jalan dosa, kutuk yang akan engkau terima, kata firman Tuhan. Jadi bukan untuk kebaikannya Tuhan, tapi kita sendiri. Dia bilang engkau sendiri yang akan dirugikan oleh kefasikanmu, dan hanya manusia yang diuntungkan oleh kebenaranmu. Sebaliknya, kalau kita suka berbuat baik, suka nolong orang, hidup dalam kebenaran, yang untung bukan Tuhan, tapi hanya manusia. Amin, saudara. Lalu dia bilang gini, ayat 9. Yuk baca sama-sama. Orang menjerit oleh karena banyaknya penindasan, berteriak minta tolong oleh karena banyaknya kekerasan orang-orang yang berkuasa. Tetapi orang tidak bertanya, apa di sana? Di mana Allah yang membuat aku dan yang memberi pujian di waktu malam. Dia, Elihu bilang ini, sering kali orang itu ketika menghadapi persoalan tantangan, dia baru cari Tuhan. Berteriak karena ada penindasan, berteriak karena banyak malapetaka. Datang sama Tuhan tuh cuma karena butuh sesuatu. Kita datang sama Tuhan karena kita pengen mujizatnya. Kita datang sama Tuhan karena kita pengen pertolongannya. Tapi ayat ini bilang, tapi tidak ada seorang pun yang bertanya, di manakah Tuhan yang menciptakan aku? Artinya apa? Tuhan lebih suka kita datang pada Dia, kita cari pribadinya, kita rindukan Dia lebih dari pertolongannya, kita harapkan Dia lebih daripada berkat-berkatnya. Bukan cuma ketika kita dalam persoalan, dalam segala waktu kita cari pribadi Tuhan. Artinya apa? Dia mau engkau cintai Dia lebih dari segala-galanya. Ini loh iman yang luar biasa. Mujizat terbesar bukan ketika engkau lihat yang sakit disembuhkan, enggak. Ketika engkau lagi dalam keadaan terpuruk dan engkau masih bisa berkata, Tuhan engkau baik, itu mujizat. Kenapa saudara? Karena ketika kita menghadapi tantangan, lalu kita masih bisa bertahan, itu sudah mujizat. Karena banyak orang yang tidak bisa bertahan. Kita sudah bisa bertahan, itu sudah satu kemenangan besar. Seringkali kita belum bisa lihat jawabannya. Tapi ketika engkau sudah bisa bertahan, Alkitab berkata, berbahagialah orang yang bertahan
dalam karena banyak orang kalah sebelum mereka melihat kemuliaan. Kenapa? Karena mereka nggak bisa bertahan. Saya pernah dengar kesaksian seorang anak muda namanya Jerry, saudara. Dia juga sering diwawancarain di TV ya. Dia itu dulu duta kanker, saudara. Pemain basket internasional, lalu kena kanker, ya orang Solo. Lalu waktu dia kena kanker itu dia bertanya sama Tuhan, Tuhan kenapa saya kena kanker? Tuhan bilang, kamu kan duta kanker, masa nggak kena kanker? Dia hibur anak-anak kecil yang kena kanker leukemia, anak-anak kecil dia hibur, dia datang di rumah sakit, semangat ya. Nah anak-anak itu bilang gini, lu ngomong semangat, lu artis basket, lu nggak ngerasain kayak kita. Lu bisa ngomong semangat, tapi kau kan nggak sakit kanker. Jadi Tuhan izinkan dia kena kanker. Sejak dia kena kanker, saudara, dia bilang gini, orang itu banyak yang mati karena bukan karena kankernya dia mati, tapi karena kehilangan harapan. Dia bilang ada satu anak ya kak, saya lihat status di Facebooknya mulai menyerah. Karena orang kalau kena kanker, apalagi anak kecil, dia sangat butuh perhatian dan kasih sayang dari orang tua. Nah ketika udah janji mau datang, misalnya besuk di rumah sakit, orang tuanya nggak datang, itu biasanya dia langsung hancur hati, merasa nggak disayang. Karena dia berhadapan dengan dirinya sendiri, kayak Ayub. Waktu mulai kena dirinya sakit, dia mulai kutuk Tuhan. Itu rentan sekali, saudara. Lalu dia bilang, saya mulai lihat ada satu anak yang nggak dibesuk orang tuanya, dia mulai bikin status di Facebook, percuma aku hidup. Si Jerry bilang, saya udah bilang sama dia waktu itu, jangan putus asa. Kalau kamu putus asa, saya udah lihat kak, bener, dalam waktu singkat hanya beberapa hari dia meninggal. Karena dia kehilangan harapan. Orang yang kalah bukan orang yang sama sekali tidak melihat kemenangan, tapi orang yang tidak bertahan, itu dia sudah kalah. Tapi sebaliknya saudara, seringkali kemenangan itu bukan waktu kita lihat mujizat, tapi kita bisa bertahan di dalam tekanan, itu sudah sebuah kemenangan besar. Karena Alkitab bilang, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Itu luar biasa saudara. Nah akhirnya dia bilang gini, bukan kamu yang untung, Tuhan juga nggak rugi, tapi kita mencintai Tuhan. Waktu saya temukan ini, Tuhan bukakan. Akhirnya Ayub bertobat. Dia bilang apa saudara, di akhir penderitaannya ketika Tuhan pulihkan, dia bilang, dulu cuma dari kata orang aku mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku sendiri yang melihat Tuhan. Itu tadi yang saya bilang, setiap kita perlu punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Bayangkan Ayub tidak berbuat dosa dulu, hidup dalam kekudusan, bayar perpuluhan, bayar nasar. Ternyata bukan karena dia kenal Tuhan pribadi, cuma dari kata orang. Hari-hari ini terlalu banyak orang Kristen yang cuma mendengar Tuhan dari kata orang. Setiap kita harus punya pengalaman perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Dan seringkali kesaksian dari banyak orang ketika mereka berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, di mana? Di dalam lembah kekelaman. Kayak dibikin bangkrut, ketemu Tuhan. Bener nggak? Lagi sehat dibikin sakit, ketemu Tuhan. Nggak sembuh nggak apa-apa, mati juga nggak apa-apa, yang penting ketemu Tuhan. Kan perkara hidup kita ini bukan di dunia ini saja, amin. Tapi yang paling penting adalah hidup di dalam kekekalan. Itu yang penting saudara. Mau kita mati, sembuh, nggak sembuh, asal kita ketemu Tuhan, itu sebuah kemenangan besar. Lalu selesai pergumulan itu, selesai kita urus mobil nih saudara. Ya Tuhan itu begitu loh, ikut Tuhan tuh deg-degan ser memang. Habis sedih, nangis, ketawa, sedih lagi, nangis lagi. Itu Tuhan, amin. Kalau ketawa terus berarti Anda gila. Ketawa terus ya, nangis terus juga, itu kebanyakan untuk India. Ya, jadi Tuhan itu luar biasa. Kita ketawa, kadang besok nangis, ketawa lagi, nangis lagi. Itu Tuhan, amin. Ya lalu saya waktu itu bilang sama suami saya, gimana asuransinya? Kita berharap, kan asuransi telepon, Bu, mobil ibu hancur 80%. Saya udah coba 3 bengkel, semua nggak mau.
Saya telepon bengkelnya, "Mas, please mas, perbaiki." Dia bilang, "Ibu, mobil ibu kayak tisu ini diremet ya. Ya, ini yang saya mau perbaiki, apanya ini bu?" Dia bilang, "Apanya yang mau saya perbaiki mobil ibu ini?" Terus saya bilang, "Ya terus gitu, kalau gitu mas, ya nggak bisa nih, kayaknya dari asuransi ini dianggap total loss, hilang nih mobilnya, nggak bisa." Saya tunggu kabar dari asuransinya telepon, "Bu, udah ada keputusan. Ya, kita begini berharap sama suami, yes dikasih mobil baru, tapi tetap nyicil seperti biasa. Pasti mujizat terjadi." Di telepon, "Bu, keputusan asuransi sudah ada." "Hah, gimana mas?" "Sisa leasing ibu kita bayar, ya, jadi lunas. Terus ibu dapat sisanya nih, ada uang sisa." "Oh iya, berapa?" 4 juta. Loh, tunggu dulu mas, tapi saya mobilnya nggak ada. Perjanjian kita seperti itu. Saya cuma dapat 4 juta. Iya, terus saya naik mobil apa? Terserah ibu. Nyesek saudara. Udah jatuh ketimpa tangga loh, bener nggak? Tapi saya bilang sama suami gini. Kita nggak usah minta mobil sama Tuhan. Nggak usah doa. Kenapa? Tuhan itu tahu yang terbaik. Saya mau belajar jadi anak yang dewasa di hadapan Tuhan. Karena anak tuh kalau dewasa orang tuanya seneng nggak? Saya anaknya 3 saudara. Kalau yang satu itu yang paling besar tuh kalau minta sepatu gini, "Mam, beli sepatu ya." "Nanti kalau ada waktu ya." Nanti ketemu siang, "Mam, sepatu." Ketemu keluar kamar mandi, "Mam, sepatu." Doa. Males, caranya minta itu jengkelin. Yang kedua, yang nomor 3 yang kecil beda lagi. "Mam, kan aku mau beli sepatu. Nanti ya mam, saya pulang pelayanan capek. Mam, mau teh nggak?" "Mau, tapi beli sepatu." Ada tapinya. "Aku bikinin mami teh, tapi habis ini kita pergi beli sepatu ya." "Nggak usah deh, haus." Langsung kenyang, langsung habis haus deh. Kalau ada maunya gitu, "Mam, mau dipijat nggak?" "Pasti mami capek pulang pelayanan." "Nah, tak pijat ya." "Iya, tapi habis ini beli sepatu loh." "Nggak usah." Nah, anak saya yang nomor 2 ini memang persis saya saudara. Ini kalau minta manis banget. Namanya juga anak saya, jadi persis saya. Dia tuh kalau minta tuh gini ya, ini yang di tengah itu yang dekatnya papinya itu ya. Dia bilang gini, "Mam, mami ada uang nggak?" Kalau mami ada uang, kalau mami ada waktu, itu kan sepatuku udah sobek. Ini anak yang nggak pernah minta. Ya, kalau mami ada uang, ada waktu, kita beliin sepatu ya mam. Tapi kalau belum, nggak apa-apa, itu aja nanti aku lend. Ini saudara, dia nggak usah minta kayak gini, "Dek, nanti malam kita beli sepatu." Nggak usah ngomong kakakmu sama adikmu ya. Kenapa? Dia dapat hati saya. Nah, Tuhan itu begitu, amin. Jangan jadi orang Kristen yang datang, ya siang Tuhan minta uang 100 juta. Malam Tuhan minta uang 100 juta. Pagi Tuhan minta uang 100 juta. Itu malaikat aja bosan dengan Tuhan. Malaikat minta lagi ya. Pengemis banget ya. Doanya minta terus. Ini Kristen mental pengemis. Nah, waktu kita tuh mobil nggak ada, saya bilang sama suami, kita sepakat kita nggak usah berdoa minta mobil. Kalau Tuhan sudah tahu kita pasti butuh, Dia pasti kasih. Itu Tuhan dengar kata-kata saya di sore ini. Manis banget anakku ini. Malaikat siapkan ya. Benar saudara, amin. Jadi saudara, saya pelayanan dari mana ke mana naik Grab. Saya bilang sama suami saya gini, kalau Tuhan kasih kita belum punya mobil, berarti kita disuruh bagi berkat sama sopir Grab. Karena sopir Grab itu juga butuh uang. Sekali-sekali saudara naik Grab. Lalu ya udah saya naik Grab pelayanan, tapi ya terasa juga ya kalau satu hari pelayanan 3 sampai 600 ribu saudara bayar Grab. Tapi kan berkatnya juga Tuhan kasih pasti lebih dari itu. Satu kali saya sama suami ngobrol-ngobrol, kita ada duit sedikit nih, tapi kalau kita mau beli mobil second, ya aduh teman-teman pada ngomong, "Janganlah, kita nggak tahu mobil second itu udah rusak apa, nanti capek ganti-ganti, mending mobil baru aja 5 tahun udah ganti." Jadi kita hitung-hitung duit kita gini, ini kalau kita ada 50 juta nih bisa ya kita ambil buat DP mobil baru. Iya. Saya pelayanan sore-sore saudara, di mobil
diantar dari gereja satu ke gereja satu, di mobil saya cuma bilang gini, Tuhan, saya nggak minta loh ini Tuhan, cuma di mobil loh, nggak doa puasa nggak. Ya, orang Kristen tuh kan suka sogo Tuhan ya. Kalau mau butuh beli mobil, doa puasa 3 hari 3 malam. Jadi kalau kita doa puasa, Tuhan bilang ini mesti ada maunya ini. Ini kayak anak saya yang nomor yang paling kecil nih ya. Puasa ini mesti ada maunya. Lalu di mobil saya cuma bilang gini, Tuhan saya nggak minta loh Tuhan ya, tapi kalau Engkau berkehendak, ya ini uang saya kurang 50 juta, saya mau beli mobil. Cuman gitu saudara. Saya pelayanan, pulang di rumah malam jam 9, ada inbox masuk, saya baru lihat HP, ada inbox masuk, inboxnya itu menyenangkan sekali. Shalom Bu Debbie, Bu bisa minta nomor rekening? Menyenangkan nggak? Saudara belum pernah ada yang gituin ya? Ya, ada Bu, tapi gini, mengingatkan tagihan sudah jatuh tempo. Lalu saya tanya, karena saya nggak kenal orangnya. Saya bilang gini, maaf ya, ini juga nomornya mungkin belum diregistrasi saudara, jadi nggak ada namanya. Maaf, ini siapa? Terus minta nomor rekening, ada apa? Dia balas dengan simpelnya gini, Bu, Ibu tidak kenal saya. Ya, Ibu nggak kenal saya dan kita memang belum pernah bertemu. Tuhan itu ya, kalau bikin mujizat itu nggak tanggung-tanggung. Saya jarang orang yang kenal ngasih saya duit, belum pernah ada. Belum bener. Yang bayari rumah saya tuh orang Bekasi, gerejanya di Bekasi sana, saya nggak tahu rumahnya sampai sekarang. 400 juta loh, dilunasin rumah saya. Nggak wow lagi ya? Wow. Lalu saya balas gini, oh gitu, jadi saya nggak kenal. Bu, saya tadi sore lagi ibadah di gereja saya jam 4. Tiba-tiba saya dengar suara Tuhan, saya disuruh memberkati Bu. Ya itu tadi sore yang saya ngomong, Tuhan, saya tuh nggak minta loh. Saudara, kita ini kalau jadi orang yang berkenan sama Tuhan, connect-nya sama soleh itu wifi-nya kenceng. Tapi kalau hidupmu neko-neko ya, kuotanya habis terus. Buntet wifi-nya nggak kedengeran sampai di surga, bener nggak? Kan Tuhan bilang, yang menyebabkan doamu nggak dijawab bukan telingaku ini kurang tajam, bukan tanganku kurang panjang, tapi dosamu itu loh yang menyebabkan penghalang antara engkau dan Tuhan. Saya cuma ngomong di mobil begitu loh, langsung connect loh wifi-nya sama Tuhan. Tiba-tiba ada orang digerakkan lagi doa nyanyi, bersamamu Bapa anakku. Saya nggak tahu dia mau dapat bonus apa juga di orang ini ya. Aku menyuruh engkau berkati Bu Debbie. Dia tanya, Debbie siapa Tuhan? Debbie Basjir. Lalu dia bilang, dia bingung kan, dia nggak punya nomor telepon saya. Dia bilang, Ibu dulu sudah lama banget pernah khotbah di gereja saya. Dia bahkan nggak sebut gerejanya apa, tapi bukan Puri loh. Ya bukan. Terus, jadi Bu tolong ya segera kasih nomor rekeningnya. Tuh saya tanya, yakin dari Tuhan? Yakin Pak, karena yakin Bu, karena saya lagi di gereja bukan di diskotik. Ya udah saya kasih, cepet ya Bu, cepet ya, nanti saya dosa loh sama Tuhan. Saya kasih. Saya nggak terlalu membayangkan tinggi-tinggi, saudara. Bayangan saya, oh orang memberkati 1 juta dia transfer 2 juta, biasanya kan begitu. Tiba-tiba jam 10 malam, Bu, saya barusan udah transfer, saya udah plong Bu, udah terjawab ya, jadi udah plong sama Tuhan ya Ibu. Semoga itu jawaban doa Ibu. Saya iseng dari mobile banking, saya cek, saudara tahu berapa yang dia transfer? 50 juta. Nah, siapa yang ngomong sama dia coba? Saya cuma ngomong sama suami saya berdua. Kita ini kalau ada uang 50 juta, kita udah bisa nih buat DP lagi. Loh, saya nggak bersaksi, saya nggak di mimbar bersaksi, saudara, kami baru kecelakaan. Kami butuh uang 50 juta. Coba saya mau tanya ya, kalau ada di sini yang pernah dengar khotbah saya curhat di atas mimbar soal keuangan saya dan saya, kecuali udah terjadi mujizat, saya baru saksikan loh, bener nggak?
Ya, jadi jangan jadi orang Kristen yang ada orang Kristen aneh-aneh saudara, ya sukanya mendahului Tuhan. Saya pelayan di satu gereja, habis pelayanan ada jemaat minta nomor telepon saya. Besok paginya dia bilang gini, "Shalom Bu Debbie, Ibu tadi malam pelayanan di gereja kami kan?" "Iya." "Saya minta nomor telepon ke Ibu." "Iya." "Ibu tahu nggak kenapa saya minta nomor telepon?" "Enggak, waktu Ibu lagi khotbah Tuhan bicara jelas sama saya Bu." "Oh iya?" Saya pikir Tuhan ngomong apa ini sama dia tentang saya. "Iya Bu, jelas loh Tuhan." "Apa Tuhan bilang?" Kata Tuhan gini, "Minta uang ke Bu Debbie." Minta uang ke Bu Debbie. Saya bilang, "Oh Tuhan ngomong gitu?" "Iya jelas sekali Bu." "Oh makanya saya juga waktu pulang ada suara Tuhan." "Oh iya Tuhan ngomong apa?" Tuhan bilang, "Jangan dikasih." Biar bingung sekalian dia ya. Jadi Tuhan yang mana yang dia dengar itu? Masa Tuhan suruh dia minta uang ke Bu Dewi, tapi Tuhan bilang sama saya, "Jangan dikasih." Saya bilang, itu bukan nubuat, itu lu buat bunga. Harusnya itu kalau orang mau kasih duit kan Tuhan bicara sama saya, terus saya panggil dia, "Bu sini Bu," ya kayak itu yang kasih saya mobil kan. "Bu sini Bu, saya ini Tuhan bicara." Saya bilang sama dia, "Maaf ya Bu, saya punya kenalan orang kaya raya ya itu banyak. Tapi waktu saya nggak punya duit, saya nggak pernah datang sama teman saya yang kaya itu." Saya bilang, "Tatap mata saya." Nggak pernah. Saya koneknya ke surga, Tuhan yang bicara, malah jarang dari orang-orang yang saya kenal. Kebanyakan tuh dari yang gede-gede itu dari orang yang nggak saya kenal. Lalu saudara, akhirnya dengan uang itu kita berdoakan, "Tuhan, berarti Engkau jawab, kami mau beli mobil." Tapi saya bilang sama suami, kita ini kan hamba Tuhan ya, jadi nggak usah macam-macam lah ya. "Mau beli mobil apa?" "Alphard." "Nanti cicilannya bagaimana?" "Tuhan yang bayar," kata malaikat. Pret. Waktu nggak bisa bayar, masuk dalam pencobaan, mobilnya ditarik, bikin malu Tuhan, bener nggak? Ini nggak berhikmat namanya. Jadi kita sepakat gini, kita beli Honda Fit lagi, cicilannya sama, jangan mencobai Tuhan. Jadi kita pergi ke showroom yang dulu, "Bu, Mbak, saya mau ambil Honda Fit lagi." "Aduh Bu, maaf ya, Honda Fit udah nggak keluar." "Oh, tahun depan keluar nggak?" "Belum ada bocoran." Ya, bagaimana ya? Dia bilang, "HRV aja Bu." "Berapa?" "Waduh, kemahalan." Enggak. Ya udah, kita jalan-jalan yuk. Waktu itu ada pameran di PRJ, yuk lihat-lihat di sana, siapa tahu. Pokoknya kita minta tanda dari Tuhan, cicilannya sama. Oke, lihat dan DP-nya segitu. Dan kita lihat, ih mobil Captiva diskon 55 juta. "Mas, kalau DP saya segini, cicilannya berapa?" Dihitung persis sama Honda Fit kan. "Ya udah Mas, yang warna hitam ya simpen buat saya ya." "Iya." "Ya udah Ibu booking fee aja Bu, 5 juta, taruh sini duitnya ya." "Iya." "Saya tahan yang warna hitam." "Iya." "Besok orang leasing ke rumah Ibu." "Iya." Orang leasing datang ke rumah saya. "Bu Dewi mau ambil mobil ya?" "Iya Mas." Syarat pertama slip gaji ya Bu." "Mas, nah itu dia, saya mau curhat sama Mas." "Kenapa? Ibu ada gaji kan?" "Ada. Tiap bulan rutin." "Dari mana gajinya?" "Dari surga." "Enggak Bu, saya serius loh. Yang penting slipnya ada." "Enggak ada Mas slipnya." "Lah terus?" "Lah gajinya dari surga, slipnya dengan iman Mas." "Aduh gimana tuh Bu?" "Gini aja deh Bu, Ibu kan punya kenalan orang kaya nggak? Banyak, dari yang punya hotel, yang punya showroom, yang punya kapal pesiar, ada semua. Masnya mau yang mana?" "Oke, Ibu telepon aja kenalan baik Ibu, bilang suruh bikinin slip gaji. Ibu tulis aja manajer, gajinya 30 juta. Saya bilang, "Mas, terkutuklah orang yang mengatakan." Ya. Saya bilang, "Saya percaya kalau Tuhan berkehendak pasti bisa Mas." Dia bilang, "Ibu jangan bicara akhirat terus. Kita ini masih di dunia ya Bu." Saya bilang, "Iya Masnya bilang aja sama bosnya, saya ini pendeta, gaji saya itu ya memang dari Tuhan Mas. Tidak bisa diprediksi memang tiap bulan, apalagi slipnya nggak ada. Tapi bank itu butuh hitam di atas putih." Saya bilang, "Dengan iman pasti bisa. Masalahnya bos saya nggak beriman Bu." Aduh, saudara tahu Masnya itu di sininya 2 item lagi. Saya nggak tahu dia gosok-gosok di lantai kan.
Jadi saya bilang, terus gimana nih Bu? Saya tidak bisa jamin Bu, karena di mana-mana orang kredit itu nomor 1 slip gaji hitam di atas putih. Aduh gimana nih Mas? Gini ya Mas, ini mobil saya mau pakai untuk kepentingan kerajaan Allah. Makin bingung lagi. Ya, jadi kalau Tuhan berkehendak, mesti bisa bosmu dijamah Tuhan. Kalau dia nggak percaya, suruh buka Facebook saya, Debbie Basir, ada foto-foto saya lagi khotbah. Mas dia bilang, Bu, Facebook tidak masuk dalam persyaratan kami. Kurang akurat karena banyak status palsu. Oh iya juga ya, yaudah gitu aja Mas, pulang aja sana. Jadi ibu nggak mau coba. Bener Bu, kalau teman ibu bikin ibu slip gaji itu langsung gol, nggak. Dia pulang. 2 minggu kemudian dia WA saya, Bu Debbie, alhamdulillah. Saya balas, haleluya. Gimana Mas? Selamat ya Bu, leasingnya disetujui. Saya bilang juga apa, ini untuk kepentingan kerajaan sorga. Lu kan kita fasilitasnya dari sorga, bener nggak? Nggak usah takut saudara ya, makanya tadi wifi-nya harus kenceng. Lalu dia bilang, ya udah ibu berarti sekarang telepon dealernya, suruh antar mobilnya Bu. Saya telepon, Mas, udah disetujui kan? Iya, selamat ya Bu, saya juga udah dikabari. Mobil hitamnya kapan diantar? Itu dia masalahnya Bu. Apalagi nih, tapi saudara lihat ya, kalau kita menyertakan Tuhan, Tuhan tuh turut bekerja. Bu, yang hitam sudah diambil orang. Ya. Kenapa diambil orang? Soalnya dia bawa uang cash. Jadi bos saya kasih. Tapi kan waktu itu saya udah booking fee 5 juta. Maaf, tidak berlaku Bu, karena dia bawa cash. Yaudah, kalau ibu mau silver, hari ini saya antar Captiva yang silver. Nggak mau Mas, saya maunya hitam. Mas cari di dealer lain. Nggak ada Bu. Bulan depan saya tunggu, nggak ada Bu. Tahun depan saya bercanda, nggak ada juga Bu. Kenapa bisa nggak ada terus Mas? Saya baca saudara, cari coba di internet ya, kenapa Captiva tuh nggak ada. Ternyata waktu itu kan dia tutup di Indonesia. Ya, jadi dia habisin stok, memang tinggal itu. Nah saya baca triknya di situ. Orang yang punya mobil Chevrolet itu pokoknya rusak, katanya onderdilnya lama banget karena tunggu dikirim tuh dulu dari luar negeri. Pabriknya di Indonesia kan tutup semua tuh, kena kebijakan pemerintah. Wah, saya bilang sama suami, berarti kita ini diluputkan Tuhan loh ya. Ya udah Mas, balikin duit saya aja, dibalikin utuh saudara. Orang leasingnya telepon saya, Bu, sudah terjadi mujizat loh. Bos saya sudah dijamah Tuhan. Seperti yang ibu bilang, kenapa ibu nggak jadi beli mobil? Bukan nggak jadi ya Mas. Terus apa yang ibu mau beli? Saya berdoa dulu, doa terus ya. Terus akhirnya, iya orang saya hamba Tuhan ya berdoa. Masnya juga bantu saya cari-cariin mobil ya. Baru kali ini orang leasing disuruh cari-cari mobil. Saya pelayanan di Serpong saudara, sama satu orang pengusaha di rumahnya. Dia bilang, Bu, saya dengar ibu lagi butuh mobil ya. Iya Bu, saya ini yang bikin spare partnya Toyota. Kalau saya boleh sarankan, ibu pakai mobil Innova yang newborn itu yang baru. Itu Bu, yang diesel mirip banget bahan bakarnya Bu. Saya bilang, apa? Bahan bakarnya ini cicilannya ngorok. Maaf ya Pak, itu bukan kelas saya. Dia bilang gini, ibu kan pendeta, terus maksud lo berdoa dong. Saya bilang, oh maaf ya Pak, saya bukan tipe pendeta yang begitu. Nanti lewat mobilnya orang, Innova terus doakan dalam nama Yesus. Kan orang Kristen banyak begitu, lewat mobil Alphardnya orang dalam nama Yesus jadi punya aku. Tuhan bilang lu nggak bisa bayar bensinnya. Ya, kata malaikat biasa aja keles. Saya bilang enggak Pak, saya nggak mau berdoa buat Innova. Tapi kalau Tuhan mau kasih, tidak ada perkara yang mustahil. Akhirnya saya pulang ini, tapi ini pengusaha juga iman tanpa perbuatan dia ini. Harusnya kan dia tanya, kenapa Bu? Uangnya nggak cukup, kurangnya berapa? Saya tombokin, nah ini baru iman dan perbuatan. Berdoa dong, kan ibu pendeta. Ini iman tanpa perbuatan. Ngerti orang lapar dalam nama Yesus, kenyang kau. Please ya, please. Orang lapar jangan didoakan, beli nasi padang, amin. Habis itu baru didoakan, baru diinjilin, hello.
Ya penginjilan itu juga butuh duit loh, bukan cuma doa. Akhirnya saya pulang. Saya bilang ke suami saya tadi lihat dia mobilnya keren banget loh, Innova. Dia bilang kita beli Innova. Lalu saya bilang sama suami, kita tanya-tanya aja yuk. Kita pergi ke Auto 2000 tanya. Dikasih tahu harganya, di kejauhan ya. Nggak usah mimpi deh, pulang ya. Habis itu dapat telepon dari leasing, Bu, saya dapat nih mobil. Pasti ibu suka dengan cicilan segitu, dengan apa, DP segitu. Mobilnya apa? New Innova. Mas, jangan bercanda. Saya itu udah tanya-tanya ke Auto 2000, nggak dapat uang saya. Loh, ini dapat. Mau nggak? Kita lagi ada diskon gede-gedean. Saya dapat. Ini ibu dihitung belinya di pameran. Jadi diskonnya diskon pameran. Mau lihat dulu nggak? Ya kita bergegas ke sana, saudara. Tapi ini yang bensin ya. Ibu kalau mau yang diesel tambah 7,5 juta. Beneran Mas, beneran. Waktu itu kebetulan ada uang 7,5 juta, saya tambahin. Bu, tanda tangan sekarang ya aplikasinya ya. Iya, saya tanda tangan sore itu. Begitu pulang besoknya masih bilang ini, Bu, ibu itu memang beruntung. Memang dari dulu, kenapa? Aku tahu kamu. Begitu ibu tanda tangan, dapat telepon dari kantor pusat, tutup diskon stop karena kita banyak permintaan dari Thailand. Tepuk tangan ya dong. Jadi saya sekarang naik New Innova, cicilannya Honda. Tuhan. Lalu saudara, ada orang SMS saya gini, Bu, ternyata Tuhan ajaib ya, Ibu karena Tuhan mau ganti mobil diizinkan tabrakan. Ini orang Kristen yang imannya dangkal dan agak sedikit karena kebanyakan makan micin. Dia kira Tuhan itu mau begitu kali ya. Tuhan turut bekerja dalam segala perkara. Tapi bukan karena mau diganti mobil Tuhan tabrak. Jadi saya tanya gini, Ibu mau ganti mobil? Tabrakin aja. New Mercy, Bu. Mau? Saya doakan sekarang ditabrak kontainer. Masuk di bawah aja tapi nggak mati. Tapi mau dapat New Mercy loh, Bu. Nggak mau, Bu. Jangan katanya dia. Saudara ya, sekarang saya bisa bersaksi begini. Ya, tapi waktu ngalami itu nggak enak. Apapun pergumulanmu hari ini, Dia Tuhan yang tidak pernah jahat. Dia mau melatih kita sebagai anak-anaknya untuk kita berperang. Tapi ketika engkau dilatih, engkau lari. Saya ulang para imam musik siap. Ketika kita dilatih, kita lari, kita dilatih, kita lari, kita nggak akan pernah ngalami yang namanya benar-benar mujizat Tuhan. Ingat, kita bisa bertahan menjadi kuat, itu sudah mujizat. Amin. Karena orang yang kalah sebenarnya bukan karena mereka tidak melihat pertolongan Tuhan, tapi karena mereka sudah berhenti berharap. Saya mau kita semua nyanyikan lagi pujian tadi. Ini lagu ciptaan saya, saudara. Ya, mujizat masih terjadi yang tadi dinyanyikan itu. Maaf ya, bukan mau sombong ya. Tapi memang benar lagu ini saya tulis waktu pertama kali saya dipanggil ke Jakarta sama Tuhan. 1 tahun pertama tidak ada pelayanan, ya, dan rasanya mau balik ke Solo, udah mau tinggalin Jakarta, tapi Tuhan bilang bertahan. Makanya keluar lagu ini. Dan saya percaya saudara, ketika kita mau terus berharap, waktu itu saya pikir semua jalan buntu, tapi ternyata bagi orang yang sungguh-sungguh percaya tetap ada mujizat. Mari kita bangkit berdiri bersama. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Ketika hidup terasa berat, tangan-Mu Tuhan selalu menopangku. Di saat jalan terasa buntu, cahaya-Mu Tuhan selalu terangiku. Mujizat-Mu masih terjadi tiap hari, selalu terjadi. Mujizat-Mu masih terjadi setiap hari, selalu terjadi. Mari angkat tanganmu, katakan mujizat.
hari-hari ini engkau tidak mengerti apa yang sedang Tuhan buat dengan hidupmu. Mungkin engkau sedang bertanya,